Pernah nggak lo lihat orang yang dari luar kelihatannya biasa-biasa aja, tapi entah kenapa setiap kali dia ngomong, semua orang langsung diam dan dengerin. Dia nggak perlu teriak, dia nggak banyak gaya, bahkan nggak berusaha cari perhatian. Tapi entah gimana, auranya kuat, gerakannya santai, tatapannya selalu tenang, kata-katanya jelas, dan yang paling penting, dia nggak reaktif. Kita yang melihat mungkin langsung mikir, pasti dia orang yang pintar, banyak baca buku, sering ikut seminar, punya wawasan yang luas, tapi kenyataannya nggak selalu begitu. Bisa jadi dia nggak baca buku sebanyak yang lu kira. Bisa jadi dia nggak punya gelar yang mentereng. Dan bisa jadi dia nggak tahu semua teori yang ada di dunia ini. Yang bikin dia beda seringkali cuma satu, pola pikir yang jarang dimiliki orang lain. Sebuah cara pandang sederhana yang nggak diajarin di sekolah, tapi bikin dia unggul di situasi apapun. Soalnya gini, banyak orang percaya pintar itu soal tahu lebih banyak, hafal lebih banyak, atau punya prestasi akademik yang tinggi. Padahal itu cuma permukaan, karena kepintaran tanpa arah pikir yang tepat malah bikin orang terjebak di logika sendiri. Orang pintar bisa saja keras kepala, bisa membuat keputusan bodoh, bahkan bisa bikin orang lain kesel kalau dia nggak tahu cara mengendalikan pikirannya saat dia di bawah tekanan. Sementara itu, orang yang benar-benar cerdas bukanlah yang selalu punya jawaban atas semua pertanyaan, tapi yang tahu kapan harus berbicara, kapan harus bertindak, dan kapan harus mundur. Dia nggak terburu-buru memberi pendapat. Dia nggak bereaksi hanya karena emosinya terusik. Dia bisa nunggu, bisa mengamati, lalu gerak dengan tepat. Dan kabar baiknya, sifat ini bisa dilatih. Nggak peduli lo lahir dengan IQ tinggi atau biasa aja. Lo bisa ngasah cara berpikir supaya lebih tajam, lebih strategis, dan tetap tenang saat orang lain panik. Makanya di video ini, gue mau ajak lo ngebahas 5 pola pikir praktis yang bisa lo pakai setiap hari. Bukan teori yang rumit, bukan filosofi mengawang, tapi latihan batin yang bikin lo lebih sadar, lebih terarah, dan lebih siap menghadapi apapun. Latihan yang bukan cuma lo terlihat pintar, tapi benar-benar bikin lo jadi orang yang bisa mengendalikan arah pikirannya. Kalau lo siap, yuk kita mulai. Yang pertama adalah dia tanya buat ngerti, bukan buat menang. Pernah nggak lo debat sama orang yang keras kepala, yang makin lo jelasin dengan logika, makin mereka ngotot sama pendapatnya. Makin lo tekan, makin mereka tutup telinga. Dan di titik itu, lo sebenarnya lagi main di game yang salah. Bukan lagi soal nyari kebenaran, tapi soal siapa yang menang. Masalahnya, kalau tujuan lo cuma pengen menang, lo bakal ngeluarin energi buat menjatuhkan, bukan memahami. Dan begitu lo main di mode serang, otak orang yang lo lawan otomatis nyalahin mode bertahan. Logika udah nggak jalan, yang jalan cuma ego. Orang-orang yang benar-benar cerdas nggak terjebak di situ. Dia nggak debat untuk nunjukin siapa yang salah. Dia justru nanya untuk membuka pintu pikiran lawan bicaranya. Kalimatnya sederhana, nggak menghakimi. Gue penasaran, apa yang bikin lo yakin sama pendapat itu? Pertanyaan ini beda banget sama kenapa lo bisa mikir kayak gitu sih? Karena nada dan niatnya beda. Yang pertama, terdengar tulus. Dan yang kedua, terdengar menyerang. Orang cerdas tahu, kalau lo maksa, orang bakal defensif. Tapi kalau lo hadir sebagai pendengar yang beneran pengen ngerti, mereka akan merasa aman untuk terbuka. Dan begitu itu terjadi, percakapan menjadi berubah. Bukan lagi duel ego, tapi pertukaran sudut pandang. Ingat, pemahaman muncul dari percakapan, bukan dari pertarungan. Kalau lo cuma pengen menang, lo mungkin bisa bikin lawan lo diam, tapi dia nggak akan berubah pikiran. Tapi kalau lo pengen paham, ada kemungkinan kalian berdua pulang dengan perspektif baru. Ini salah satu latihan sederhana. Begitu lo nggak setuju sama orang lain, tahan diri buat langsung nyaut. Tanya dulu satu pertanyaan yang murni niatnya pengen paham, bukan pengen ngejebak atau menjatuhkan. Contohnya gini, bolehkah saya diceritakan pengalaman lo yang bikin lo sampai ke kesimpulan itu? Menurut lo faktor paling penting yang bikin lo benar itu apa? Lo bakal kaget betapa banyak konflik yang bisa reda cuma karena lo geser niat dari menang menjadi mengerti. Yang kedua adalah pola pikir bukan drama. Banyak orang menjalani hidup kayak lagi nonton drama tanpa mikir. Satu masalah muncul, langsung disimpulkan seolah itu akhir segalanya. Ditolak kerja, sama dengan hidup gagal. Salah ngomong di tongkrongan, gue nggak pantas temenan sama mereka. Nilainya jelek,
gue memang bego. Kalau pikiran lo selalu nyambungin satu kejadian kecil ke identitas lo akan capek sendiri. Karena hidup lo bakal dipenuhi label yang lo tempel ke diri lo setiap kali ada masalah. Orang cerdas nggak mikir kayak gitu. Dia nggak zoom in terlalu dekat ke satu momen. Dia mundur beberapa langkah, lalu melihat gambaran besarnya, kayak ngelihat dari atas helikopter. Dia tanya ke diri sendiri, ini cuma sekali kejadian atau udah jadi pola sih? Apa penyebabnya? Dan yang paling penting, dia nggak fokus ke siapa yang salah. Dia fokus ke proses apa yang bikin dia sampai ke titik itu. Karena dia paham, setiap hasil datang dari proses. Dan setiap proses bisa diperbaiki. Kalau lo terus-terusan mikirin satu titik, lo bakal lupa lihat garis besarnya. Lo bisa kehilangan kesempatan buat belajar. Cuma karena lo sibuk nyalahin orang yang nyalahin diri lo sendiri. Contohnya gini, kalau lo gagal presentasi, jangan berhenti di kesimpulan gue memang nggak berbakat ngomong. Lihat polanya, apa lo kurang latihan, apa lo nggak siapin materi dengan rapi, apa lo grogi karena belum terbiasa. Dari pola itu, lo bisa ambil langkah untuk memperbaiki proses, bukan cuma mengasihani diri. Ada latihan sederhana, setiap kali lo ngerasa gagal atau kecewa, ambil waktu 10 menit untuk nulis kronologinya. Tanya ke diri lo, apa yang terjadi sebelum ini? Keputusan apa yang gue ambil yang ikut nyambung ke hasil ini? Lakukan ini beberapa kali dan lo bakal mulai melihat polanya. Begitu lo bisa lihat pola, lo bisa ubah proses. Dan begitu lo ubah proses, hasilnya pun ikut berubah. Yang ketiga adalah fokus ke yang lo bisa kontrol. Banyak orang kehabisan energi bukan karena kerja keras, tapi karena membuang tenaga buat hal-hal yang sebenarnya nggak bisa lo ubah. Lo marah karena cuaca, kesel sama komentar orang di internet, atau frustasi karena keputusan atasan yang udah final. Semua itu kayak mencoba melawan ombak. Lo cuma capek sendiri. Orang cerdas ngerti satu hal penting, hidup penuh gangguan dan masalah yang berada di luar jangkauan kita. Makanya mereka punya filter yang sederhana selalu mereka pakai setiap kali ada sesuatu yang bikin emosi naik. Gue punya kendali atas ini atau enggak? Kalau jawabannya iya, dia ambil tindakan. Kalau jawabannya enggak, dia lepaskan. Karena mempertahankan rasa marah atau benci terhadap hal yang enggak bisa diubah, itu sama saja kayak menahan bara api di tangan sambil berharap orang lain mau. Sama aja kayak menahan bara api di tangan sambil berharap orang lain yang terbakar. Cobalah latihan karena mempertahankan rasa marah atau benci terhadap hal yang enggak bisa diubah, itu sama aja kayak menahan bara api di tangan sambil berharap orang lain yang terbakar. Cobalah latihan ini. Setiap kali kamu stres atau emosi memuncak, ambil selembar kertas dan bikin 2 kolom. Kolom pertama, bisa gue kontrol. Diisi dengan hal-hal yang memang bisa lo atur, ubah atau perbaiki. Kolom kedua, nggak bisa lo kontrol. Isi dengan hal-hal yang mau lo semarah gimana pun, tetap itu di luar kuasa lo. Lalu ambil keputusan. Energi lo cuma akan lo pakai untuk kolom pertama. Sederhana, tapi efektif. Karena orang fokus ke yang bisa dikontrol akan lebih tenang, lebih produktif, dan lebih bahagia. Yang keempat adalah diam itu strategi. Banyak orang yang salah paham, mengira diam itu tanda lemah, tanda minder, atau nggak punya pendapat. Padahal diam itu bisa jadi senjata paling tajam yang lo punya. Orang cerdas ngerti bahwa di balik diam ada ruang buat mikir, mencerna, atau mengamati. Mereka nggak buru-buru, nyaut hanya demi mengisi keheningan. Pernah lihat orang yang jarang ngomong, tapi sekali buka mulut, semua orang langsung dengerin. Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari kebiasaan mikir dulu sebelum ngomong. Mereka pilih kata-kata yang tepat. Mereka ngerti momen yang pas. Dan justru karena jarang ngomong, setiap kata yang keluar punya bobot. Keheningan juga bikin lo lebih peka. Lo bisa melihat ekspresi, bahasa tubuh, dan detail kecil yang dilewatin orang-orang yang sibuk ngomong. Disitulah letak kekuatan lo. Lo tahu apa yang nggak mereka lihat. Ada latihan sederhana. Di percakapan berikutnya, coba kasih jeda 2 detik sebelum menyaut. Jangan berburu-buru. Rasain gimana ritme obrolan berubah. Orang bakal lebih nyaman, lo lebih tenang, dan jawaban lo terdengar lebih matang. Kadang kekuatan terbesar justru datang dari kata-kata yang nggak langsung diucapin. Yang kelima adalah pause dulu, baru merespon. Lo nggak harus selalu langsung jawab atau bereaksi setiap kali ada yang ngomong atau nyentil lo. Kadang satu tarikan nafas saja udah cukup buat nyelamatin lo dari kata-kata atau tindakan yang bakal lo sesalin. Banyak orang kira reaksi cepat itu tanda pintar. Padahal seringnya itu tanda lo nggak sadar penuh sama apa yang lagi terjadi. Orang yang benar-benar cerdas ngerti nilai dari jeda. Dia nggak takut bilang gue perlu waktu buat mikir. Karena di dalam jeda itu ada ruang buat lo melihat lebih banyak pilihan.
mempertimbangkan sudut pandang lain, dan memutuskan langkah yang lebih tepat. Bayangin lo dapat chat pedas atau komentar yang nyebelin. Refleksnya, lo pengen langsung bales. Tapi kalau lo berhenti dulu, tulis dulu, tunggu 5 menit, baca ulang, lo akan sadar kalau separuh dari kata-kata itu nggak perlu keluar sama sekali. Dan kalaupun lo tetap mau bales, balesnya bakal lebih rapi, terarah, dan kena di titik yang pas. Jeda itu bukan tanda lemah, justru itu tanda lo pegang kendali penuh atas diri lo sendiri. Oke, terima kasih lo sudah sampai di akhir dari video ini. Itu tandanya kamu mau berubah dan ingin memiliki pertumbuhan dalam hidup. Silahkan yang mendapatkan manfaat dari pembahasan ini bisa ditulis di kolom komentar. Sadarin, jalanin, dan menangin. Dan ini kesimpulan dari saya. Lo nggak harus jadi yang paling jenius di ruangan. Lo nggak harus perlu punya jawaban buat semua hal. Tapi lo bisa jadi yang paling sadar. Dan itu cukup buat bikin lo selangkah lebih cerdas dari kebanyakan orang. Mulai hari ini, pause sebelum nyaut. Tanya buat ngerti, bukan buat menang. Lihat polanya bukan drama. Fokus ke yang lo bisa kontrol. Gunakan diam sebagai ruang, bukan senjata. Karena orang yang sadar gak gampang kepancing, gak gampang ikut arus, dan gak gampang kehilangan arah. Kesadaran bikin lo melihat permainan orang lain, gak sadar mereka mainin. Kesadaran bikin lo bisa menyelamatin energi buat hal yang penting beneran. Dunia ini nggak butuh lebih banyak orang pintar. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang sadar. Biar hidupnya nggak cuma reaktif, tapi benar-benar punya kendali. Dan lo bisa mulai dari sekarang. Satu jeda kecil setiap kali mau bereaksi. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jika ada ide untuk pembahasan lain silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini cara kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan komen. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya.